Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Arvin TV. Kali ini Asrul nggak sendiri, ditemenin sama saya. Siapanya? Ya, alhamdulillah akhirnya istriku yang tercinta mau nongol di channel YouTube Arvin. Jadi ini adalah Indah adalah istri dari Asrul Fuad saya pribadi, teman-teman. Nanti kalau teman-teman lihat di luar melihat beliau, ini adalah istri dari Asrul. Gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang nikah di bawah 5 juta. di bawah 5 juta, bahkan di bawah 4 juta ya. Oke, bagaimana ceritanya? Untuk teman-teman, sebelum menyimak jangan lupa di subscribe dulu dan di like, komen, disebarluaskan atau di share. Karena ini infonya lumayan penting lah untuk yang nikah, tapi dengan budget yang lumayan sedikit, Budget yang nggak besar. nggak besar lah gitu ya, bagi para pejuang mahal. Oke, langsung aja kita berawal dari Catin, cek kesehatan calon pengantin. Jadi untuk prosesnya itu dari awal kita akan ini ya mengurutkan dari nih proses proses awal sampai ke KUA itu apa aja dan biayanya berapa aja, nanti kita kasih tahu kepada teman-teman. Jadi yang pertama Catin ya. Nah, cek kesehatan calon pengantin. Nah, untuk informasi juga bagi teman-teman yang belum tahu, kita kan nikah di DKI ya. Untuk DKI itu kita diwajibkan untuk mempunyai Catin, yaitu mempunyai sertifikat layak kawin yang disebut Catin. Didapatkannya dari cek kesehatan calon pengantin itu. Namanya kan Catin. Iya, Catin itu tuh calon kita pengantin. sebelum nikah namanya calon pengantin. Jadi nanti untuk teman-teman yang mau nikah di DKI, dua belah pihak itu harus mempunyai sertifikat kesehatan, sertifikat layak nikah. Dan sertifikat layak nikah itu hanya ada di rumah sakit pemerintah ya. Contohnya kayak puskesmas. Rumah sakit sih kayaknya enggak ini deh. Maksudnya sekarang ada puskesmas, tapi rumah sakit enggak nanggung kayaknya. Enggak nampung ya. Di puskesmas aja, setahu saya ya. Oh, berarti karena kan kita juga ngejalaninnya kemarin juga di puskesmas ya. Mungkin kalau yang rumah sakit swasta bisa kali ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Lagi itu waktu saya di Anyer tuh mau Catin, jadi dikasih tahu sama si mbak loket, dia bilang itu untuk Catin ini bisa di mana aja, cuma harus di puskesmas dan instansi rumah sakit pemerintah kali ya. Hanya gitu sih lah pokoknya. Intinya sih di puskesmas aja lah biar lebih murah juga. Dan untuk biayanya, kalau saya dari luar daerah, KTP luar daerah itu KTP luar Jakarta. Iya, luar Jakarta. Bukan luar daerah. Dikenakan biaya administrasi. Untuk administrasinya kemarin berapa ya? 275 untuk saya pribadi. Dan untuk bagi teman-teman yang KTP Jakarta itu hanya dikenakan biaya administrasi sebesar 5.000, 10.000. Hah? 10.000. Dan itu pun kalau teman-teman tidak memiliki BPJS. Tapi kalau udah punya kartu BPJS itu udah di cover sama BPJS. Jadi benar-benar free. Tapi kalau nggak salah ya, yang penting KTP Jakarta deh. Iya, KTP Jakarta. Iya, maksudnya mempunyai KTP Jakarta gitu ya. Masa kelahiran mah terserah sih. Nggak, maksudnya biarpun nggak punya BPJS, yang penting KTP Jakarta bisa.
Oh gitu. Soalnya pas kemarin daftar tuh nggak dicek kartu BPJS-nya, yang dimintain KTP-nya aja. Oh, loh, informasi lagi teman-teman. Kalau saya sih kemarin tahunya cuma gitu, kartu BPJS dibilang sama pihak puskesmas. Tapi karena istri yang udah ngejalaninnya menggunakan KTP Jakarta, ya alhamdulillah. Jadi tidak usah repot-repot pakai kartu BPJS kalau yang belum punya. Gitu. Dan disarankan periksanya barengan ya harusnya. Jadi biar langsung selesai saat itu juga hasilnya. Kalau misalkan teman-teman mempunyai waktu yang sama, waktu luang yang sama, ya kenapa nggak bareng-bareng gitu kan, biar clearnya bareng-bareng juga. Soalnya kayak kita kemarin kan berbeda, beda sehari ya. Beda sehari. Karena kalau saya kan ada keperluan lain, mesti ngurus yang di Anyar tuh. Kalau istri kan emang di Jakarta, ya istri lebih baik duluan gitu kan. Jadi langsung. Terus apa aja yang diperiksa? Yang diperiksa itu seputar kesehatan, kayak tes urin. Dari awal datang kan dicek Kalau dari awal datang dicek darah ya. tinggi badan, Oh iya, tinggi badan, berat badan, terus berat badan, tensi ya. tensi normal, itu mah kayak pengecekan awal kesehatan biasa gitu. Dan setelah itu cek darah. Kamu langsung cek darah? Enggak masuk enggak, ke ruangan dulu. Masuk ke ruangan dulu, kita tuh Ditanyain. kayak ngisi Form itu tuh bertujuan untuk mengetahui kondisi mental. histori sebelumnya, histori kesehatan kita sebelumnya gitu loh. Adalah di situ kayak masalah tidurnya lambat apa cepat, itu kayak gitu dah pokoknya. Terus pernah stres? Nah, seberapa stres, kalau pernah stres kan, pokoknya pertanyaannya yang umum lah untuk histori kesehatan gitu lah. Terus habis itu langsung ke cek darah. Kalau aku sih kemarin cek darah, turun ke bawah itu. Kamu turun ke bawah? Iya. Aku naik ke atas. Kok beda sih? Kan kita puskesmas yang berbeda. Jadi apaan enggak sama? Jadi langsung cek darah. Kalau kamu apa? Sama, cek darah tapi plus urin. Oh, aku enggak ya? Kamu kan gak hamil. Oh. Nggak tahu sih itu untuk hamil atau apa. Jelasin tuh, tes urin itu salah satunya untuk apa gitu. Kalau aku kemarin nggak ada tes urin soalnya. Tes urin itu untuk sebenarnya kan yang pas kita masuk ke ruangan itu kan ditanyain juga kan lagi hamil atau enggak gitu. Tapi abis itu kita langsung cek darah sekalian cek urin. Nggak tahu ya cek urin itu bertujuan apa ya? Mungkin untuk bertujuan bener lagi nggak hamil atau enggak kali ya, atau apa, kurang ngerti sih. Apa HIV juga masuk ke HIV Ini dari darah ya? Cukup ya. Iya. Terus habis itu udah ya? Udah bayar, nunggu hasilnya tuh kurang lebih 1 jam. Kalau aku nunggu hasil udah keluar, habis itu langsung suntik suntik tetanus. Itu wajib untuk wanita yang mau menikah gitu, karena apa? Itu wanita ya? Aku enggak soal. Dan itu katanya berpengaruh nanti untuk kalau kita hamil. Berarti buat janin ya? Iya, gitu. Kalau nggak salah. Sama hasilnya 1 jam juga. 1 jam. Berarti kalau untuk hasil sama lah ya. Kita disuruh menunggu kurang lebihnya 1 jam. Terus habis itu? Jadi untuk biayanya itu kan 275.000 ya. Kita masukin angka yang 275 aja. Terus habis itu? Habis yang itu, yang kedua Baju ya. Fitting baju, fitting malu dah. Bukan fitting. Nggak fitting sih, maksudnya kita nyari-nyari. Nggak ada fitting. Maksudnya kita juga kan menikah ya. Pengen lah gitu. Qadarullah menikahnya di saat di kondisi pandemi. Dan ya qadarullah, alhamdulillah kita nikmatin dengan adanya pandemi ini. Untuk kita juga nggak yang berpesta-pesta ya. Enggak, bener-bener yang ya udahlah. Soalnya dilarang juga sama agama Kan agama. Baca. Sama pemerintah. Nggak boleh mengadakan
resepsi resepsi pernikahan. pernikahan. Dan untuk baju juga kita, masya Allah banget tuh perjuangan untuk mencari bahan istri terutama. Kamu dulu, baju kamu dulu. Kalau baju aku, alhamdulillah aku ada temen, masya Allah banget. Dan alhamdulillah masih ada stok. Aku beli baju gamis, ada stoknya, ukurannya pas. Aku beli itu di harga 150.000. Wow, murah sekali. Dan peci 50.000 kalau salah. Oh, peci beli? Iya, baru 50.000. Jadi sekitar 200.000. Nah, sepatu enggak? sepatu enggak lah. Sepatu udah baru sih, cuman nggak diperkhususkan untuk nikah gitu. Emang baru, belum dipakai. Sepatu emang ya udahlah. Terus yang punya istri dah. Sebenarnya pengen beli yang udah jadi, pengen nyari online tapi kan takut ternyata ukurannya nggak sesuai gitu. Soalnya kan untuk momen yang penting lah. Sakral lah ya. Iya. Terus mau nyari ke Tamrin ceritanya, karena kan waktunya juga udah mepet banget ya. Nyari ke Tamrin karena lagi pandemi, ya udah tutup semua, nggak ada yang buka. Terus kontak lah tukang jahit langganan, bisa terima tapi nggak bisa nyediain bahannya. Oh iya. Nah di situ tuh lumayan bingung juga kan, lagi kayak gitu toko mana yang buka. Ya udah akhirnya coba datang ke Sunan Giri, pasar Sunan Giri kan, di situ kan ada bahan-bahan juga tuh, toko bahan juga. Muter-muter dulu Iya. Keliling dulu. Kita datengin, alhamdulillah ada satu-satunya toko yang buka saat itu. Ya udah beli aja lah seadanya. Beli langsung bawa ke tukang jahit, udah diukur sekali, 2 minggu kemudian jadi deh. Untuk harganya sendiri itu beli bahan itu sekitar 250 ribuan, sama apa biaya jahitnya itu 250, 500 sama kerudung nggak usah dihitung, kerudung putih biasa doang udah 500 ribuan sih kalau untuk baju gamisnya sendiri. Udah. Terus yang itu yang kedua, yang ketiga apa? Totalnya berapa kamu sama aku jadinya? Aku kan tadi 200. Aku 500, 700. 700. Iya. Ya berarti totalnya 700.000 tuh untuk yang poin kedua. Sekarang ke poin yang ketiga, ngapain? Serahan ya? Ya, kita mempersiapkan beli seserahan. Nah, untuk seserahan ini, masya Allah, agak ribet juga teman-teman. Karena ya tadi itu kita kan pas banget di pandemi, dan akhirnya alhamdulillah dipermudah kita belinya melalui gadget, melalui handphone. Online, belinya serba Online. Semua yang kita beli untuk seserahan itu online. Dan emang kita nggak ini ya, nggak yang repot masalah seserahan sih, ininya aja, buat formalitas aja lah seserahan Ya, itu. tadinya makan kalau istri sih nggak mau kan, cuman dari saya ya nggak bisa, maksudnya ya tanda kita kan laki kan datang ya ke tempat istri, ya berbawaan lah seserahan. Jadi ya kita juga meminimalis untuk belinya juga yang keperluan kita aja gitu loh, biar nggak mubazir biar nantinya. manfaat juga ya, nggak yang mewah-mewah ini itu. Kalau yang mewah nanti kita carilah berdua. Nggak ada ini juga kok, nggak ada pakai mukena. Iya, nggak ada yang kena. Al-Quran juga kan ada sih musaf enggak. Karena udah ada gitu, buat apa? Udah lah, ada yang baru tuh tapi nggak mau istri, ya udah lah ya. Siapa? Aku kan udah musaf baru ya. Oh, karena udah punya, jadi ya udah. Langsung aja kali ya totalnya ya. Belum, masih ada. Apanya? Kamu cepet banget, masa ada total? Total apa? untuk itu. Oh, total seserahan. Total serahannya berapa gitu kan. 500 ribuan ya? Ya kurang lebih 500.000. Jadi yang poin keempat itu kita beli Cincin. cincin. Nah, untuk cincin juga
kita belinya alhamdulillah qadarullah online. Dan sebenarnya sih yang paling harap cemas tuh cincin sih, karena kita juga kan takutnya nggak sesuai sama yang kita jadwalkan ya. Sama ini ukurannya tuh nggak pas. Ukurannya Soalnya ya saya bukan pemakai cincin, suami juga bukan yang sering pakai cincin, jadi nggak tahu ukurannya. jadi udah asal ngukur-ngukur aja itu. Iya. Juga alhamdulillah sih agak lobok dikit sih. Emang kamu longgar? Enggak kan balikin kan Oh iya, balikin kan yang lobok. tapi balikinnya setelah nikah Setelah gitu. nikah. Soalnya kan udah nggak mungkin tektok lagi, udah waktu aja waktu. Karena ngirimnya juga keluar daerah, ke luar Dari Jakarta. online-nya dapetnya dari tokonya tuh Yogyakarta. Jogja. Dan untuk saya memakai cincinnya, kita bukan cincin emas ya, karena untuk teman-teman yang belum tahu juga, kalau laki-laki kan diharamkan tuh untuk memakai cincin emas. Jadi kita makainya silver. Silver Untuk total harga cincinnya itu 500.000. 500.000. Itu poin yang ketiga ya. Keempat, Poin keempat. Itu poin yang keempat. Nah sekarang poin yang kelima adalah mau KUA dulu atau hajatan, makan-makan? KUA dulu dong. Habis KUA kan baru kita. Kalau KUA kan kita nggak ada budget. Oh ya, untuk KUA kita tuh, Aduh, jadi untuk KUA informasi juga teman-teman, bagi teman-teman para jomblo pejuang mahar di sana yang mau menikah, untuk biaya KUA itu sebetulnya free, nggak ada biaya sepeser pun. Kalau kita mau proses pernikahannya itu, yang pertama akad nikahnya itu yang pertama di kantor KUA, dan waktunya hari Senin sampai hari Jumat. Di luar hari itu teman-teman kena biaya. Untuk masalah biayanya tanyakan sendiri kepada KUA. Kalau untuk umumnya sih 600.000. Nah itu untuk umumnya 600.000. Dan yang nikah tadi kan yang di weekday ya, hari-hari kerja ya gitu ya, hari-hari weekend, hari libur, terus hari raya lainnya, tanggal merah, itu kena biaya 600.000. Dan bagi teman-teman yang memanggil untuk ke rumah, penghulu untuk ke rumah atau ke gedung tempat teman-teman untuk akad, itu juga dikenakan biaya sebesar sama 600.000 juga. Jadi bagi teman-teman yang punya dananya sangat terbatas, mendingan saran saya sih mendingan di KUA, karena kita juga kemarin di KUA. Kenapa di KUA? Karena nggak ada pilihan lagi. Kita udah nggak bisa untuk di rumah. Iya, untuk panggil KUA pun, untuk panggil penghulu pun ke rumah itu udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Benar-benar waktu pada saat kita nikah itu kan bulan April ya, itu benar-benar diketatkan yang namanya PSBB. Itu benar-benar udah. Ya kita sih bersyukur alhamdulillah masih bisa berjalan gitu ya untuk pernikahannya. Karena kita pun nggak mudah kok itu. Hampir nggak jadi di tanggal yang kita tentuin, sempat mundur karena emang pas kita daftar itu kita daftar tanggal 2 April. Nah itu tuh udah tutupnya terakhir itu tanggal 1 April. Udah turunnya putusan dari Kementerian Agama kalau untuk menikah itu dilarang dulu untuk sementara gitu, sampai batas yang tidak ditentukan nantinya ke depannya. Makanya alhamdulillah untuk kalau saya sih udah ya udahlah, emang kalau misalkan jalannya untuk nggak dilanjut ya udah. Tapi istri alhamdulillah punya istri yang smart. Beliau ini mencoba melalui online, daftar online kan. Karena gregetan gitu, kita udah nentuin tanggal, tapi kok cuma beda sehari aja. Kita berkas siap tanggal 2, tanggal 1 udah ditutup pendaftaran, kan kayak lumayan nyesek ya. Ya udah akhirnya cari-cari info, ternyata bisa daftar online. Nah daftar online juga itu kalau nggak salah kita yang terakhir ya, udah nggak bisa lagi, maksudnya di hari itu mungkin di tanggal itu gitu loh, udah benar-benar terakhir. Oh sama ini jadi di daftar online itu pembukaan itu tanggal 22-23 kalau nggak salah.
22 atau 23 April. 22 April. Itu untuk pembukaan Mulai pendaftaran. mulai bisa nikahnya lagi. Oh, Mulai bisa diadain. akadnya itu. Oh. Gitu. Ya Enggak, udah. kalau untuk pembukaan mah kalau nggak salah di tanggal 21 deh, karena tapi pembukaan ya maksudnya untuk masuk berkas gitu loh. Tapi kalau misalnya untuk yang resepsi untuk yang akad itu di tanggal 22 23 ya seterusnya ya. Soalnya kan kita juga kan nggak bisa, tadinya kan pengen di tanggal 21 tuh. Itu kan nggak bisa. Aku inget tuh. Terus ya? kita dimundurin tanggal 22 kan baru bisanya, karena kan tanggal 21 itu pemasukan berkas gitu Oh, kan. karena benar-benar baru buka Baru buka, KUA-nya. iya. Jadi kayak masih siap-siap gitulah katanya. Nah, itu. Tapi dari situ kan daftar online itu aku belum dapat balasan sama sekali. Ya udah, akhirnya nggak jelas tuh karena kita nggak dapat konfirmasi email atau apa gitu. Kayak ini ya, kayak lagunya Tante Melly Guslau. Apa tuh? Gantung. Kau gantungkan Oh, iya. hubungan ini. Lanjut. Terus ya udah, akhirnya datengin aja KUA-nya, ketemu langsung sama Kepala kau. kepala KUA-nya, coba untuk nego lah kalau kita nih udah siap berkas gitu. Alhamdulillah Alhamdulillah. bisa Kepala KUA juga terima kasih banyak. pasti apa? Lupa apa siapa? Nggak tahu, lupa. Pokoknya seingat saya tuh orang Banten sama Banten. Alhamdulillah mempermudah anak Banten juga. Jadi gitu teman-teman untuk informasi di KUA. Jadi KUA kita gratis ya. KUA benar-benar gratis. Akad gratis. Akad gratis. Terus nikah juga di rumah di sini. Resepsi. Maksudnya bukan resepsi sih ya. Kayak selamatan biasa lah. Syukuran Ya. Syukuran teman-teman. Jadi setelah KUA itu kita ada syukuran. Maksudnya kita juga yang hadir di sini juga kerabat terdekat sama keluarga doang, soalnya itu juga dibatesin. Dari KUA tuh bilangnya cuman di bawah 10 orang ya. Iya, kita pun waktu di KUA itu nggak nyampe orang 10 malah. Iya, benar-benar Ketat banget, benar. Soalnya kan benar lagi PSBB awal itu benar-benar ditekankan untuk mematuhi banget itu, nggak bisa kita nyolong-nyolong gitu. Dan sampai di rumah pun kita diawasin sama RT kan, diperbolehkan karena emang udah masuk berkas, udah semua udah clear kan, udah beres. Ya RT pun membolehkan. Ya catatannya kembali lagi untuk jamaahnya ini, untuk teman-teman yang datang ini atau saudara itu dibatasin juga. Kita pun ganti-gantian, itu kemarin nggak nyampe full semua datang pada waktu yang bersamaan. Dan kita nggak ada tenda atau apapun lah yang kelihatan kalau kita Tidak tuh diperbolehkan. lagi adain acara gitu, sama sekali nggak kelihatan. Paling kita juga cuman say hello ke tetangga lah, gitu doang. Terus untuk biaya masaknya itu alhamdulillah saya punya mamah mertua, masya Allah baik banget. Beliau tidak menginginkan dari kita nih, dari saya, dari istri juga nggak boleh ngeluarin uang gitu ya. Maksudnya untuk pure untuk dari mamah sendiri gitu, pengen mamah untuk ya udahlah untuk selamatan mamah gitu kan. Ya udah, akhirnya kita juga manut ya. Jadi benar-benar yang biayain masak-masak itu kita, karena kan kita juga ada untuk ngebagiin ke tetangga-tetangga ya, sebagai tanda kalau informasi lah kalau emang kita itu udah menikah gitu, tanda-tanda. Kurang lebih berapa tuh Mbak untuk masak-masak? Kadang nggak banyak juga sih kan ya? Enggak, berapa ya? 2 jutaan kali. 2.500.000 kali ya? Bisa. Ya kurang lebih segitulah. Karena emang pure buat masak-masak aja, kita nggak ada nyewa apa. Iya. Udah ya, gitu doang. Udah, alhamdulillah tuh sebenarnya kalau proses pernikahan secara agama umat Islam itu nggak terlalu dibebankan, nggak terlalu disusahkan, sangat murah. Istilah kata gini loh, ya udah nikah itu yang penting ambil yang sebagaimana mestinya aja gitu. Kalau kayak hal resepsi kan itu hal duniawinya ya itu juga sih nggak dipermasalahkan juga bagi teman-teman yang mampu, ya monggo gitu kan, tafadol. Tapi kalau bagi yang teman-teman pas-pasan, yang ngapain juga dipusingin hal-hal kayak gitu loh. Yang penting itu kan kita di sini kan nikah itu menjalin rumah tangga. Rumah tangga itu kan beda sama tangga rumah teman-teman.
Iya dong. Kalau tangga rumah itu ada tangga menuju rumah, itu namanya tangga rumah. Kalau rumah tangga ada Rumah dalamnya tangga. bukan, kalau rumah tangga itu di suatu rumah ini ada tangga menujunya tuh ke akhirat. Oh, Nah, Masya Allah. tangganya itu ya udah kita yang kelola nih dari keluarga kecil kita nih, insya Allah kita berharap bisa sampai ke jannahnya Allah Azza wa Jalla. Amin, amin. Kita doain juga teman-teman supaya kita juga istiqomah biar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Jadi gitu teman-teman, bagi teman-teman, Belum selesai. dari teman-teman yang para pejuang mahar, oh my god, untuk mahar kita saya sih maharnya kemarin logam mulia. Dan sebenarnya sih kalau mahar itu nggak kita bahas ya, karena kan itu kan personal pribadinya dari kita Sesuai kemampuan. sesuai kemampuan. Jadi kita nggak masukin nominalnya berapa, itu untuk pure. Kalau masalah mahar itu yang penting adalah laki-laki memberikan yang terbaik untuk akhwat, Calon istri. calon istrinya itu menerima, tidak memberatkan pada calon suami. Tapi untuk calon suami harus semangat mencari pejuang mahar ya, mencari maharnya yang benar-benar yang terbaik, Yang pantas bagus lah. gitu. Iya. Untuk calon istrinya. Dan itu sebenarnya kalau mahar itu nggak ada apa ya, kan biasanya kalau mahar itu kan ada suka diberatkan sama pihak dari orang tua ya. Nah itu sih kembali lagi kepada personal sih antara kita sama pasangan, bisa didiskusikan gitu. Kita kan karena orang tua, oke lah, orang tua mungkin menuntut, tapi kalau misalkan dapat masukan dari kita kan, dari seorang anak ya apalah, entah dari bilang dari pihak lakinya emang keadaannya kayak gini ya masa sih orang tua mau mempersulit gitu. Kalau ada orang tua mempersulit, nauzubillah banget. Karena bagi orang tua yang mempersulit suatu rencana pernikahan itu bakal ditunggu sama Allah deh kalau nggak salah, dia di api neraka. Karena itu tuh adalah mempermudah orang untuk berzina gitu loh. Dan apa ya, maksudnya kalau orang tua minta yang pantas untuk anaknya sih nggak apa-apa lah ya. Iya. Tapi nggak usah yang berlebihan sampai harus memberatkan dari si calon prianya juga, calon soalnya suaminya. saya sih punya pengalaman juga dari teman-teman saya gitu ya, sangat ya alhamdulillah sih ya, mungkin nggak semua ya, adalah beberapa pengalaman teman saya tuh emang diberatkan dari orang tuanya, harus ini, harus itu, harus ini, harus itu, sampai teman saya pun itu ngutang gitu loh, untuk memenuhin persyaratan dari si calon mertuanya itu. Dan itu yang disayangkan. Nah, bagi saya sih insya Allah, untuk teman-teman juga, untuk generasi ke bawah kita nanti, jangan sampai lah untuk memberatkan gitu loh. Yang paling penting kan, yang penting mah udah si calonnya ini soleh atau soleh aja dulu itu loh. Perkara hal-hal yang lain mah duniawi, nggak usah terlalu dipikirin. Ngikutin lah ya. Ikut lah. Jadi pesan-pesan tuh untuk para orang tua, terutama kita sini bakal yang nanti kan punya anak, insya Allah lah jangan sampai memberatkan kepada calon menantu gitu. Itu nggak baik. Insya Allah itu bakal ditunggu deh, kalau nggak salah tuh ada deh hadisnya gitu. Barang siapa orang tua yang menyulitkan calon menantu, akan itu konsekuensinya ya api neraka lagi baliknya. Nauzubillah lah. Mudah-mudahan kita semua, untuk teman-teman juga yang nonton, yang masih memperjuangkan mahar, saya doakan semoga dipermudah sampai hari haknya pernikahannya gitu. Udah, kamu udah belum? Udah. Kalau saya sih kalau boleh menyarankan, bukan saran sih, kita share aja ya, tips dari saya sih. Kalau untuk teman-teman yang sedang proses menuju ke pernikahan, intinya satu teman-teman, curhatnya sama Allah, jujur, di sepertiga malamnya tuh dikuatin tuh, minta apa yang teman mau,
apa yang temen punya itu apa, ungkapin aja, curhatin. Insya Allah tuh bakal ngasih jalan yang terbaik. Alhamdulillah juga saya udah saya rasakan seperti itu. Tapi dengan teman-teman berceritanya itu meminta itu dengan keikhlasan dan kejujuran, jangan ada kemunafikan. Kita minta ini tapi kita masih ada hal-hal yang lain pengen, tapi gimana gitu kan. Pengen yang apa adanya tapi ujung-ujungnya ya maksudnya emang inilah ya normal ya, minta fisik segala macam ya. Iya. Tapi ya mintanya jangan apa adanya kalau gitu, minta yang cantik, mintanya sama Allah yang cantik gitu. Kalau saran saya sih minta yang jujur, tawakal pada Allah, udah insya Allah udah dipermudah. Nggak usah yang aneh-aneh, minta cantik, minta kaya, udah itu mah qadarullah, Allah yang maha tahu yang terbaik untuk kita ke depannya. Buat apa kita dapat cantik, kaya, tapi kalau dinikmatinya untuk sehari 2 hari. Iya dong, nanti tiba-tiba miskin, tiba-tiba cacat, Allah alam kan, kita nggak tahu kan. Yang penting mah yang terbaik. Dan satu, pilih yang solehah dan soleh dan yang menarik untuk kita. Udah titik. Kalau masalah cantik tidak cantik itu, kalau cantik kalau kita nggak menarik untuk kita buat apa? Relatif lah ya cantik. Relatif. Itu bagaimana teman-teman menyimaknya atau apa memanainya gitu untuk cantik tersebut. Kalau saya sih yang penting solehah dan menarik. Alhamdulillah Berarti aku cantik. istriku ini cantik dan solehah. Yang mana yang saya pinta pada Allah itu terwujud, alhamdulillah. Dan saya lagi dan lagi minta doa dari teman-teman, semoga kita bisa istiqomah, bisa menjalankan pernikahan ini sakinah mawaddah warahmah sampai ke jannahnya Allah azza wajalla. Itu sih teman-teman kalau tips dari saya, para akhwat jangan menyerah, terus berusaha. Akhwat apa ikhwan? Ikhwan ya, untuk ikhwan laki-laki Akhwat juga jangan menyerah. jangan menyerah untuk terus berdoa, terus meminta. Dari istri gimana nih? Ada tips untuk teman-teman yang sedang memperjuangkan? Sebenarnya gimana ya? Banyak sih, tapi lebih ke masalah ta'aruf ya. Tapi itu nanti aja lah dibahas untuk ta'aruf. Kita di video next, video selanjutnya aja. Jangan video sekarang. Karena sekarang kita fokusnya ke biaya ini aja. Oh iya, untuk total tadi berapa tuh? Dari pertama ya teman-teman ya. Ini udah kan ya? Iya. Ya. Pertama biaya untuk catin 275. Yang kedua baju ya. Baju 700 pas. Iya. 700. Yang ketiga seserahan 500. Yang keempat cincin 500. Yang terakhir masak 2.500.000. Ya nanti ditotalin deh. Tapi kurang lebih di bawah 4 juta deh. Ya udah, nanti sekitar 3 juta 4 juta. Totalnya di sini. Pokoknya nggak sampai 5 juta. Jadi gitu teman-teman, untuk jatuhnya kita sharing ya bagi teman-teman yang mau melangsungkan ke pernikahan. Inilah sharing dari kita. Ya intinya sih pernikahan itu jangan dipersulit dan jangan mempermudah juga sih. Maksudnya? Istilah kata leha-leha gitu, gimana sih bahasanya ya? Ngegampangin, jangan menggampangkan juga. Tetap kita harus berusaha juga gitu. Tapi sekarang banyak loh pernikahan yang maharnya cuma sendal jepit, kucing. Nah itu sih walau alam ya. Kalau bagi saya sih kayak gimana ya? Ya sekarang teman-teman mau untuk menghadiahkan seorang kekasih gitu ya, masa sendal jepit? Ya walau alam sih itu mah dari masing-masing. Soalnya kan pasti juga ada diskusi antara mereka ya. Tapi kalau bagi saya enggak lah kayak gitu. Meskipun kebutuhan konten apa enggak usah yang dibikin-bikin lah gitu. Soalnya pernikahan itu adalah hal yang sakral. Tapi masya Allah sah loh. Ya sah, mungkin kemampuannya kan karena kan nggak ada syarat wajib juga harus ini harus itu kan. Yang penting
tadi itu seorang laki-laki memberikan yang terbaik, seorang wanita tidak mempersulit untuk mahar tersebut gitu loh. Uish. Astagfirullah, tawuran kali ya. Ada lagi PSBB. Anak kompleks sebelah. Komplek anak gang. Anak gang. Anak gang sebelah. Oke. Ada lagi yang ditambahin istriku? Kayaknya udah deh. Untuk masalah biaya ya. Untuk masalah biaya udah. Terus sharing-sharing juga udah gitu kan. Ini hanya apa ya? Oh iya. Apa tuh? Jangan dijadikan patokan teman-teman Iya. ya. Jadi kita aja untuk sharing yang kita udah jalanin gitu. Tapi bagi teman-teman kalau misalkan ada hal-hal yang lain di luar yang kita sharing ini, misalkan ada perbandingan lain, itu jangan dibuat dari perbandingan yang negatif ya. Kita ambil yang positifnya aja lah gitu. Ya kita cuma mau ngasih tahu kalau nikah itu tuh sebenarnya murah. Murah. 5 juta pun dengan modal 5 juta yang biasanya kita buat beli HP berapa HP sekarang aja udah 10 jutaan lebih ya. Iya. Itu bisa, masa 5 juta doang buat nikah. Tapi pusing banget kayak orang kan kerja sekarang minimal harus punya 100 juta nikah. Untuk bisa nikah harus punya 100 juta, kerja keras gitu. Tapi sebenarnya itu mah lebih ke gengsinya aja sih. Kalau nikahnya mah 5 juta selesai. Bagi teman-teman yang udah punya calon, nikahin di bulan-bulan sekarang, di Iya. tahun-tahun sekarang. Ini adalah momen. Itu banyak loh teman-teman aku yang bilang kayak Momen. kayaknya gue mendingan sekarang deh nikahnya deh, mumpung lagi pandemi karena Iya. kan tamu juga nggak banyak, Nah, kayak WO juga katanya jadi diskonin deh kalau iya, nggak salah. kalau WO tuh emang udah bener hancur-hancuran sih, daripada dia nggak ngejalanin sama sekali kan. Banyak sih emang yang 50%, 70%. Iya. Sampai tadi yang ngeliat ada di beberapa tempat tuh, dia diskonnya emang diskonnya parah sih, Iya. sampai 50% kan udah. Jadi ya ini momen yang Momen pas. yang sangat pas, jangan mempersulit. Yang terpenting adalah diskusi sama keluarga dengan baik, minta restu, insya Allah akan dipermudah. Oke, Udah. teman-teman, segitu aja dulu video dari Arvin TV kali ini. Closingnya biar istri aku. Ya, Ayo udah. closing. Itu kasihan teman-teman tuh. Jangan cuma Itu teman-teman kamu. enggak, jangan cuma ngelihat di apa tulisan doang ya, suara gelap sama tulisan ya. Ini suara yang aslinya teman-teman. Cara gelap. Buat teman-teman yang suka sama yang udah kita share yang kalau menurut teman-teman bermanfaat boleh di share, terus di like juga, jangan lupa di subscribe juga. Insya Allah konten-kontennya sih bermanfaat lah ya, soalnya suami banyak nge-review masjid atau apa aja, Masjid, terus seputar dakwah-dakwah sama iya, sosial aja sih. sosial. Insya Allah. Jadi insya Allah bermanfaat juga buat teman-teman semuanya. Nanti kalau untuk taruh insya Allah next videonya deh. Next video. Jadi kalau ada yang mau tanya soal masalah apapun taruh atau apa bisa Langsung di kolom komentar aja. komentar. Sekian dari Arvin TV bersama saya Indah. Saya Asrul Fuad. Udah. Ya udah. Oke teman-teman, sekian ya dulu teman-teman. Enggak terlalu. Oke teman-teman, cukup sekian dulu ya teman-teman video Arvin kali ini. Semoga bermanfaat. Syukron jazakumullah khairan kasiron. See you. Baik teman-teman, sampai di sini dulu ya video dari Arvin TV. Kalau bermanfaat, jangan lupa di subscribe, like, and share. Jazakumullah khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.